YouTube telah menerapkan aturan baru terkait perhitungan jam tayang, khususnya 4.000 subscriber. Nah, bagaimana caranya kita menyesuaikan dengan aturan baru tersebut sehingga bisa lolos monetisasi dan 4.000 jam tayang pertama kita dianggap valid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Don GTO. Nah, pada video ini khususnya kita akan membahas lagi terkait jam tayang teman-teman. Karena jam tayang ini sangat beresiko ketika kita mengajukan monetisasi. Nah, apakah jam tayang kita ini valid atau tidak? Nah, kita harus hati-hati teman-teman. Nah, bagaimana cara YouTube menghitung jam tayang? Nah, YouTube itu pertama kali yang diseleksi saat kita mengajukan monetisasi adalah video-video yang jam tayangnya terbanyak. Nah, kita harus evaluasi teman-teman. Dulu 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu lah, ketika saya ngawal-ngawalin YouTube di channel-channel yang lainnya yang sudah monet, itu untuk mengejar 4.000 jam tayang itu mudah. Caranya kita bikin video panjang, ditonton yang panjang-panjang itu sehingga cepat untuk mendapatkan 4.000 jam tayang. Nah, saat ini ketika kita membuat video kita ada yang pendek, ada yang durasinya 3 menit, 5 menit, 8 menit, 10 menit, ada juga yang 1 jam atau mungkin bahkan 1,5 jam atau 2 jam. Ini mencurigakan teman-teman. Kenapa? YouTube itu akan melihat durasi jam tayang kita yang terbanyak, yang pertama-tama dihitung itu. Contoh kalau kita punya video 3 menit, untuk mendapatkan 1 jam aja kan lama sekali itu kan. Jadi 60 dibagi 3. Nah, berapa coba itu? Kita perlu berapa video dan perlu berapa jam tayang atau perlu berapa kali ditonton. Nah, kalau kita punya video 5 menit atau 8 menit, perlu berapa kali ditonton untuk mendapatkan 1 jam contohnya. Nah, apalagi kita untuk mendapatkan 4.000 jam tayang. Nah, kalau kita punya video 10 menit aja untuk mendapatkan 1 jam tayang, itu kan kita perlu berapa kali? 10 kali 6, harus ditonton 6 kali full baru kita dapat 1 jam. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah video-video yang panjang-panjang ini kita harus hati-hati, karena video yang panjang ini akan menjadi penyumbang jam tayang terbanyak kalau ditonton banyak kali, khususnya yang ditonton sendiri mungkin pakai channel yang lain gitu ya. Ini hati-hati, ini yang akan menjadi objek penilaian YouTube. Jadi ketika kita bikin video tidak konsisten, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, contohnya yang tadi, yang pendek-pendek ini kan penghasil jam tayangnya akan lama nih. Nah, tiba-tiba ada jam 1 video, durasinya panjang, dia penghasil jam tayang terbanyak di video itu. Nah, ketika terjadi kasus seperti ini yang akan menjadi permasalahan pada saat kita monetisasi, teman-teman. Akhirnya YouTube atau tim YouTube ya akan mencurigai bahwa jam tayang yang terbanyak dari video panjang itu berasal bukan dari penonton langsung, bukan berasal dari penonton normal, tapi berasal dari penonton robot. Ya. Contohnya kalau kita bikin video 1 jam, 1 jam itu kan kalau kita tonton 10 kali, udah 10 jam. Kalau kita tonton 100 kali, sudah 100 jam. Ya. Kalau ditonton 1000 kali, udah berarti sudah 1000 jam. Ya kan? Contohnya seperti itu. Nah, maka hati-hati ketika kita bikin video panjang pendek. Nah, contohnya kalau kita punya video panjang pendek ini harus hati-hati. Nah, makanya harus kita sinkronkan teman-teman dari awal kita bikin video itu. Bahkan kalau bisa bikin video itu kalau kita belum monetisasi, sebaiknya nggak usah panjang-panjang. 3 menit, 5 menit udah bagus. Kenapa? Karena kalau kita nonton video panjang-panjang itu nanti retensi YouTube-nya juga jelek. Akhirnya si YouTube akan melihat video ini jumlahnya, contohnya jam tayangnya 8 menit, tapi ditontonnya cuma 2 menit, akhirnya kan jelek retensinya. Jadi YouTube tidak suka tuh algoritma, tidak akan merekomendasikan channel-channel kita, kecuali kepada orang-orang yang nonton. Bisa jadi yang nonton channel sendiri, pakai akun yang lain gitu kan. Nah, makanya ketika kita masih baru belum monetisasi, bikin video tidak usah panjang-panjang. 1 menit, 5 menit udah maksimal, ya udah bagus gitu, kecuali sudah monet, itu lain cerita.
Tapi ketika kita live ya nggak apa-apa, ya. Live 1 jam ya nggak apa-apa, itu kan namanya juga live. Masuk ini. Nah live ini nanti juga kalau live beda cerita, walaupun dia nambah jam, tinggal ngeliat nanti dia penontonnya berapa pada saat live itu. Nah kalau pada saat live penontonnya banyak, contohnya kita punya 1 jam tayang waktu live, punya penonton 20 ya, kita udah punya 20 jam tayang tuh 1 jam itu. Nah itu wajar gitu kan. Cuman kalau kita punya video live, judulnya panjangnya 1 jam, terus waktu live yang nonton cuma 2, tapi jam tayangnya bisa nyampe 60 jam atau 100 jam, ya itu yang dicurigai. Dari mana asalnya itu kan? Live-nya aja cuma 1 jam, penontonnya cuma 2, artinya normalnya cuma 22 jam gitu kan, tapi bisa 60 jam. Nah ini yang jadi persoalan, nanti akan dicurigai karena video kita panjang, apakah dia nonton video sendiri, apakah dia menonton robot. Nah itu yang menjadi permasalahan gitu. Itulah masalahnya kenapa kita bikin video sebelum monetisasi tidak usah panjang-panjang kecuali live. Nah ini yang menjadi perhatian kita agar sebelum monet jam tayang kita valid. Nah itu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan jejaknya ya, komen bila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jam tayang yang dilihat oleh YouTube pada saat kita mengajukan jam tayang. Silahkan komen, kita diskusi di komen, nanti kita diskusi di komen. Dan jangan lupa bila video ini bermanfaat, tinggalkan tombol subrek-nya ya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.